Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Rizky Fauzan dari program studi Ilmu Komunikasi kelas C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis berita pelanggaran kode etik jurnalistik yang telah dilakukan oleh seorang wartawan dalam sebuah kasus di Maluku, yaitu kasus pencabulan anak kandung yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi seorang bendahara Satpol PP di Kabupaten Seram bagian barat Maluku telah menggambarkan publik Maluku pada hari Selasa tanggal 25 April 2025 di sebuah penginapan di Kecamatan Salahutu. Penangkapan ini terjadi saat pihak kepolisian melakukan razia di beberapa tempat yang dicurigai sebagai lokasi pengedaran penggunaan narkoba. Nah, di sela-sela itu, di saat kepolisian sedang melakukan razia penggeledahan narkoba, si pelaku ditemukan di sebuah penginapan yang tak jauh dari tempat razia tersebut. Ternyata pelaku berada dalam salah satu kamar penginapan bersama seorang wanita muda yang belakangan ini diketahui adalah anak kandungnya sendiri. Nah, kecurigaannya itu semakin kuat dan lebih serius karena hal ini mengaruh pada pencabulan anak di bawah umur. Bahkan yang dicabuli ini adalah anak kandungnya sendiri. Kondisi ini tentu sangat menambah prihatinan dalam bagi masyarakat, mengingat pelaku merupakan seorang pejabat daerah, apalagi menjabat sebagai bendahara di Satuan Polisi Pamong Praja. Kasus ini menarik perhatian luas karena melibatkan pejabat yang memiliki jabatan penting di pemerintahan daerah. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminullah, pelaku ditangkap oleh anggota kepolisian saat razia sedang berlangsung. Pada saat itu pelaku berada di dalam kamar penginapan bersama putri kandungnya yang belakangan diketahui menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh pelaku tersebut. Aris Aminullah menyebutkan bahwa pelaku mengakui perbuatannya tersebut dan menjelaskan bahwa tindakannya didorong oleh pengaruh narkoba yang dikonsumsinya. Jadi pelaku di sini sudah melakukan dua tindak kejahatan, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan bahan terlarang yaitu narkoba, dan yang kedua adalah pencabulan terhadap anak, apalagi anaknya ini adalah anak kandung. Pengakuan ini menambah dimensi baru dalam kasus ini, di mana pelaku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam keterlibatan penyalahgunaan narkoba. Pelaku langsung dibawa ke Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku untuk menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Kasus ini tengah dalam penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian. Kasus ini sangat mengejutkan dan mengundang banyak reaksi dari masyarakat. Tidak hanya karena pelaku adalah seorang pejabat publik yang semestinya menjaga integritas dan moral, tetapi juga karena keterlibatan anak, apalagi anak kandung dalam tindak pidana pencabulan yang merupakan kejahatan sangat serius. Masyarakat mengharapkan agar aparat penegak hukum dapat bekerja dengan profesional dan mengungkap seluruh fakta-fakta yang ada di lapangan. Masyarakat juga berharap bahwa keadilan ditegakkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Selain itu, kasus ini juga menyoroti masalah yang lebih besar mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan aparatur negara. Harusnya pejabat-pejabat seperti dia, pelaku itu, seorang bendahara di Satuan Pamong Praja, pejabat daerah, mengkonsumsi narkoba, ini kan membuat citra buruk bagi instansi itu sendiri, apalagi instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak fisik dan mental individu, tapi juga menghancurkan hubungan keluarga. Seperti kasus ini contohnya. Karena penggunaan atau penyalahgunaan narkoba, bahkan seorang ayah tega melakukan tindakan pencabulan terhadap anaknya sendiri, apalagi itu adalah anak kandung. Ini tentu tindakan yang sangat biadab dan sudah merusak moral bangsa, merusak struktur sosial masyarakat, dan merusak citra dari Satpol PP itu sendiri. Tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebuah pelanggaran berat yang merusak masa depan korban dan menimbulkan dampak psikologis yang mendalam.
Oleh karena itu, selain penanganan hukum yang tepat, korban dalam kasus ini juga mendapatkan perhatian dan rehabilitasi psikologi agar dapat mengatasi trauma yang dialaminya. Pihak berwenang diharapkan dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban dan memastikan proses hukum yang adil dan transparan bagi pelaku. Saat ini proses hukum masih berlangsung dan pihak kepolisian berjanji akan mengungkap seluruh kebenaran terkait kasus ini. Apalagi kasus ini menyeret lembaga negara, maksudnya menyeret ke salah satu oknum dari pejabat negara tersebut, pejabat daerah. Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya integritas di kalangan aparat pemerintah yang perlunya pengawasan yang ketat terhadap penyalahgunaan narkoba, baik di kalangan pejabat publik maupun kalangan masyarakat umum. Jadi semestinya para pejabat daerah itu harus melakukan inspeksi atau memiliki pengawasan khusus terhadap tindakan ini. Karena tindakan penggunaan narkoba saja sudah berbahaya, apalagi melakukan tindakan pencabulan terhadap anak. Jurnalis di sini memberitakan hal tersebut dengan terlalu vulgar. Mulai dari penjelasannya, berita tersebut terlalu vulgar. Maksudnya vulgar dalam artian nama dari pelaku, kemudian wajah dari pelaku tidak mengalami sensor atau penutupan atau ditutup, disamarkan identitasnya. Ini termasuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang ada di pasal 5 kode etik jurnalistik. Berita ini melanggar karena tidak menyamarkan identitas pelaku, padahal dalam pasal tersebut sudah dijelaskan dengan jelas bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban asusila, bahkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan dan tindak pidana. Walaupun di sini tidak dijelaskan identitas dari korban, tapi kita tahu bahwa korban yang ada di sini adalah anak kandung dari pelaku tersebut, dan itu menimbulkan dampak yang sensitif bagi masyarakat. Jadi ketika masyarakat tahu bahwa itu, ketika dalam masyarakat kemudian bertemu dengan bertemu dengan masyarakat lain, berbaur sosial, berbaur bersama teman-temannya, dia akan dicap sebagai korban dari pencabulan oleh ayahnya sendiri, padahal identitasnya itu tersamakan, identitas anak tersebut tersamakan, tapi karena statusnya dia adalah korban dan juga korban tersebut adalah kasus pencabulan dari anak kandung, maka otomatis orang-orang akan tahu bahwa anaknya dari pelaku pencabulan ini adalah anak kandung gitu. Dan ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 itu. Dalam konteks ini pelaku disebut bahwa korban adalah anak kandung. Jadi ini sudah melewati batas tentang aturan yang ada di jurnalistik itu. Apalagi kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik menjelaskan bahwa kita harus melindungi hak dan privasi korban terdampak, baik pelaku maupun korban. Bayangkan jika pelaku, bahkan misalnya pelaku pencabulan, disebarkan identitasnya, apalagi ditampangkan mukanya, ketika dia keluar dari penjara, maka dia akan mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat, dan dia akan dicap sebagai seorang yang melakukan tindakan merusak moral. Mungkin kita tahu ya, memang tindakan pencabulan ini adalah tindakan yang merusak moral, tapi ketika dia nanti keluar dari penjara, maka hak-hak dia sebagai masyarakat akan hilang gitu. Dan juga ini menimbulkan trauma psikologis bagi korbannya, apalagi anak ini adalah anak kandung. Bayangkan jika anak tersebut harus mengalami masa-masa di mana dia mengingat kejadian dia dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri. Itu dia akan melihat wajah ayahnya, dia akan mengetahui berita ayahnya di mana-mana, dan itu menimbulkan kerusakan mental bagi korban itu sendiri. Jadi untuk jurnalis ini sebaiknya jangan terlalu jangan membuka sebuah privasi dengan menampilkan wajah pelaku, apalagi pelaku ini tuh adalah keluarga kandung dari korban tersebut.
Lalu bagaimana atau saran perbaikan lalu bagaimana agar tidak melanggar pasal 5 tersebut. Jadi yang harus dilakukan oleh jurnalis ini adalah yang pertama, pelaku harus menyembunyikan identitas, baik identitas korban, pelaku maupun orang-orang yang terlibat. Jadi bisa jadi ada pihak ketiga dari kasus pencabulan ini seperti pemilik penginapan, di mana tempat penginapannya itu juga harus disamarkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak penginapan. Bahkan hal ini juga bisa menimbulkan pihak penginapan. Bayangkan jika dia menginap di sebuah penginapan dan penginapan tersebut ternyata dipakai oleh pengedar narkoba dan juga seorang pelaku pencabulan anak. Bayangkan gimana ruginya pemilik penginapan tersebut. Kemudian untuk jurnalisnya, saran saya tutup privasi, maksudnya tutup identitas pelaku bahkan seluruh keluarganya. Jadi buat berita seolah-olah disebutkan inisialnya saja, telah terjadi pencabulan anak dan dilakukan oleh ayah kandung di Maluku, kecamatan ini, kabupaten ini, dan dilakukan di tempat ini tanpa menyebutkan daerah penginapannya tersebut, hanya menyebutkan daerahnya saja. Kemudian saat membuat berita, saat mewawancarai, jurnalis ini harus berhati-hati dalam mewawancarai ya, apalagi yang namanya kasus pencabulan itu masuknya ke ranah yang sensitif, apalagi yang dicabuli ini adalah anak kandung. Jadi jurnalis harus berhati-hati dalam mewawancarai narasumber, apalagi narasumber itu adalah korban pencabulan ini. Kemudian dalam mewawancarai pelaku, jurnalis juga harus menutup identitas dari pelaku tersebut, apalagi pelaku tersebut adalah seorang pejabat, seorang anggota dari sebuah instansi, dan seorang yang memiliki jabatan di daerah tersebut. Jika jika jurnalis tidak menutupi identitas dari pelaku ini, maka yang tercemar bukan hanya nama pelaku tersebut, tapi juga instansi di mana pelaku tersebut bekerja. Seperti contohnya di sini, pelaku bekerja sebagai bendahara di Satuan Pamong Praja Maluku. Nah, ini tidak hanya nama baik pelaku yang tercoret, namun nama baik dari instansi ini akan tercoret. Jadi masyarakat akan berpikiran bahwa anggota dari Satpol PP ini ternyata cabul gitu. Orang ini ternyata cabul. Wah, ternyata anggota Satpol PP itu cabul, walaupun itu hanya oknum, tapi itu sudah mencemarkan nama baik dari anggota dari Satuan Pamong Praja tersebut. Dan apalagi wajahnya tidak disamarkan, wajahnya ditampangkan ditampangkan dengan jelas, namanya tidak disensor. Jadi orang yang mengetahui pelaku bisa mengenakan sanksi sosial terhadap keluarganya. Jadi tidak hanya pelaku yang mendapatkan sanksi, namun keluarga korban juga bisa mendapatkan sanksi. Jadi keluarga korban bisa jadi mendapatkan sanksi sosial karena tidak menyensor atau menutup privasi dari pelaku tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari kasus ini adalah, yang pertama, pemerintah atau satuan instansi pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya dalam hal khusus pengedaran narkoba, karena instansi-instansi ini sangat berobjek vital pada yang namanya dalam yang namanya penyalahgunaan narkoba. Apabila sebuah instansi sudah ada anggota yang menyalahgunakan narkoba, maka akan tercoreng yang namanya nama baik dari instansi tersebut. Yang kedua, untuk korban atau untuk keluarga korban, harus bisa melakukan pengawasan terhadap keluarganya. Bagaimana dia di rumah, bagaimana keadaan mereka saat di rumah, apakah mereka melakukan tindakan-tindakan negatif atau bagaimana. Jadi mereka harus saling mengawasi dalam kelakuan-kelakuan mereka. Yang tiga, untuk jurnalis yang menulis berita ini, saya menyarankan agar lain kali atau dalam menulis berita tentang hal yang sensitif seperti pencabulan ini,
Anda harus menutup identitas, menyamarkan, dan juga memberi privasi terhadap korban maupun pelaku. Sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.